Sebelum menonton, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya, lalu like. Semoga bermanfaat untuk umat, insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan saya Sudarmin dalam program Ruqyah kali ini ya. Masya Allah, di tengah-tengah ya kesibukan kita sehari-hari, tengah daripada ya kegiatan kita melayani umat ya, jemput donasi, mengantar donasi, pendidikan, dan ngurusin ya para mu'alaf, para orang-orang yang tidak mampu. Dan di sela-sela itu kita masih menyempatkan diri untuk melakukan ya satu rangkaian kegiatan program kesehatan, yaitu dengan cara ruqyah ya, sembuh dengan asbab ruqyah, sembuh asbab ya dari pertolongan Allah, karena kita meyakini Al-Quran adalah obat, Al-Quran adalah penyembuh ya untuk orang-orang yang beriman, insya Allah. Ya, kali ini kita kedatangan ya satu keluarga, khususnya ibu-ibu dan anaknya ya. Ibu ini usianya sudah lanjut, sudah 70 tahun lebih, Masya Allah. Jadi dia jauh dari Aceh sana, kebetulan berada di sini ya, Masya Allah. Jadi karena dia datang ya dengan membawa suatu keluhan, dengan membawa suatu ya penyakit, karena dia juga barusan keluar dari rumah sakit asbab sakit perut, katanya lambungnya ya, asam lambungnya dan lain-lain. Kemudian ya nenek ini juga kakinya sakit ya, sudah sekian tahun sudah sakit, tidak bisa kena air ya. Nah, tentunya bermasalah saat dia kena air, mau melakukan aktivitas khususnya ibadah sholat, maka sangat terganggu. Jadi saat dia kena air, kakinya dia langsung menggigil, kedinginan dan sakit sekali. Jadi kalau dia wudhu, maka dia diam di tempat dulu untuk menghilangkan rasa dinginnya dan menghilangkan rasa sakit di kakinya. Dan ini sudah lama gitu ya. Nah, jadi sudah minum obat nggak sembuh-sembuh ya, dan sangat terganggu ibu ini merasakan sakitnya. Nah, saat dia berdiri, dia mau jalan lagi, maka sakitnya sampai ke perut ya, nggak mampu dia jalan untuk mengangkat kaki, menapakkan kaki, sakit sekali perutnya. Nah, jadi itu sangat mengganggu betul kegiatan khususnya nenek ini untuk melakukan ibadah ya, karena sudah 70 tahun, tapi Masya Allah ya masih tegap, masih kuat. Nah, tapi keluhannya seperti ini, sudah berobat belum sembuh-sembuh, dan barusan pulang juga dari rumah sakit ya. Nah, dengan ikhtiar datang kemari. Kemudian bukan hanya di situ ya, ada juga dia mengeluhkan dadanya sesak sampai sulit bernapas kadang, dan dia sudah pakai nebulizer ya, apa nih alat atau semacam spray untuk membantu melapangkan pernapasan ya. Itu biasanya dipakai untuk orang-orang asma. Jadi bekal itu ya, karena tadi merasa dadanya bisa sesak tiba-tiba, dan itu sangat mengganggu juga aktivitasnya dia.
Ya. Jadi ibu ini merasa ya setiap hari ya, sulit berjalan, kakinya sakit, ya, perutnya sakit tadi sampai masuk rumah sakit, dadanya sesak, ya, kepalanya ya sering sakit, sering pusing, ya. Nah, beliau datang bersama anaknya untuk konsultasi, untuk ya melakukan pengobatan atau terapi pengobatan dengan Al-Quran, ya, pengobatan dengan Al-Quran. Masya Allah, ya, apa sih sumbernya sampai dia sakit di dadanya, ya, sampai dia sakit di kakinya, sampai sakit di perutnya, itu sampai masuk rumah sakit. Ya, saat kami interview atau dia menanyakan tentang keluhannya dan kebiasaannya, maka saya melihat daripada ya keluhan-keluhan tadi berdasarkan pengalaman yang kita dapatin di lapangan. Ya, ternyata saat kita tanyakan ibu ini keluhannya sakit perut dan sesak di dada, ya, kita hanya menanyakan salah satunya adalah apakah ibu ada kesedihan, ya, ada kejengkelan atau ada yang kecewa, mungkin bisa kepada keluarga, bisa kepada anak, bisa kepada sahabat atau orang lain. Ya, kita tidak menyebutkan nama dan tidak perlu tahu juga, ya, karena kita menjaga privasinya. Kita hanya diagnosa. Kalau memang itu ada, maka hilangkanlah perasaan sedih, hilangkanlah perasaan jengkel itu, karena itu menjadi tempat salah satu kemudahan jin masuk ke dalam diri kita, karena kita mungkin sebab jengkel, sebab dendam, sebab sedih, sebab amarah. Ya, Masya Allah. Jadi sebelum kita ruqyah, ibu ini kita tes, ya. Kita tes, biasanya ada ciri-ciri, ya, ada ciri-ciri bagaimana pasien itu terganggu sama jin. Salah satunya adalah metode kita cross check, kita pijit jari kelingkingnya, jari kakinya, ya, dipijit oleh istri, biasa saja, mijit biasa saja gini, kanan kiri. Ibu itu nggak kuat, ya, hampir setengah menjerit, ibu itu menahan kesakitan kanan kiri, ya. Tapi itulah salah satu ciri-ciri, tapi kita tidak ungkapkan kepada pasiennya karena kita khawatir, ya, pasiennya nggak paham, kita khawatir nanti malah menjadi fitnah untuk dia sendiri atau dia malah merasa was-was. Dan itu sebetulnya dari kami, dari berdasarkan pengalaman yang ada, salah satu titik mengetahui ciri-ciri kita ada gangguan adalah dengan memijit, ya, kelingking kaki. Jika itu sakit, maka ya sangat besar ada gangguannya, ya, sangat besar kemungkinannya adalah gangguannya. Nah, ibu itu, maka kita nggak perlu lama-lama lagi. Setelah kita ngasih nasihat sebentar, ya, kita hanya niatkan bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan Allah, memohon kesembuhan karena Allah, dan sungguh-sungguh melupakan, ya, rasa kesal, melupakan rasa jengkel, dan kita menjadi pemaaf, memaafkan siapa saja. Kemudian kita kasih nasihat. Nah, sebab mungkin bisa jadi kita lalai, maka kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah, ya. Kemudian baru kita lakukan terapi ruqyah. Nah, apa hasilnya?
Ya, setelah ruqyah mari kita lihat Bapak Ibu ya singkatnya. Masya Allah, nanti Ibu Bapak ya kaum muslimin muslimat perhatikan. Masya Allah, saat selesai ruqyah ya, di depan mata kita sendiri ya kita lakukan terapi lagi ya. Tadi ternyata memang ada yang mengganggu dan itu jinnya sudah sekian tahun ada di dalam tubuhnya, dan Masya Allah ya kita dakwai jinnya ya atas izin Allah. Allah mudahkan, kasih hidayah kepada jin, dan jinnya itu masuk Islam dan menyesal dia telah mengganggu manusia. Dan kami tanyakan setelah ruqyah selesai, Masya Allah, ibu tadi kita tes lagi dengan dipijit lagi kakinya, sama sekali tidak sakit. Yang tadi datang berdiri sakit, alhamdulillah tidak sakit. Yang tadi perutnya sakit, alhamdulillah tidak sakit. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama simak video berikut ini. Jadi mudah-mudahan poin pentingnya adalah jangan putus asa terhadap ujian yang Allah kasih kepada kita. Ujian bisa macam-macam, salah satunya adalah penyakit ya. Maka datanglah kepada Allah, selalu berdoalah kepada Allah, mohon kesembuhan kepada Allah dan mohon petunjuk kepada Allah ya. Bukan dari masalah ruqyahnya yang menyembuhkan, tapi karena kesungguhannya dia kepada Allah untuk mencari pertolongannya, ya asbab saja ruqyah itu. Tapi intinya hatinya menjadi lapang, hatinya menjadi pemaaf, dan dia mengakui kesalahan-kesalahannya dia kepada Allah. Itulah poin pentingnya, supaya Allah turunkan karunia-Nya. Ya, baik, kita lihat video berikut. Mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan kita selalu ya bisa mengambil hikmah daripada suatu peristiwa, kita bisa mengambil suatu kebaikan daripada suatu kejadian. Nah, kita bisa menjadikan ibroh, kita bisa menjadikan pelajaran untuk diri kita, keluarga kita, sahabat kita, terutama ya untuk kita pribadi mampu selalu meningkatkan iman kita kepada Allah. Ya, baik pemirsa, kita lanjutkan dengan menonton video ini. Jangan lupa jika video ini bermanfaat ya, subscribe dan share, bantu ya, sebarkan kebaikan untuk orang lain. Semoga asbab kita menunjukkan satu kebaikan Allah ya, ganjar dengan pahala yang berlipat-lipat. Ya, mari kita saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah kami bantu doa saja, kesembuhan hanya milik Allah ya Nek ya. Kesembuhan, pertolongan hanya milik Allah. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit nenek ya. Baik, insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyyallahu allazi nazzalal kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Astagfirullah. Istighfar Nek. Ada makhluk yang ikut nenek, ada makhluk yang ganggu nenek ya. Atas izin Allah, bantu dengan istighfar, mohonlah pada Allah sungguh-sungguh. Ya Bang Sajin, kamu yang ada di badan nenek ini, Insya Allah. Sejak kapan kamu ada sama dia? 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah. Kamu masuk dari mana ke badan nenek ini? Kesedihan. Kesedihannya, astagfirullah. Masuk dari sedihnya. Terus apa yang kamu lakukan selama 3 tahun di badannya ini? Berusaha untuk merusak ibadahnya.
Masya Allah, berusaha merusak ibadahnya. Apa yang kamu lakukan? Mengacaukan pikiran, Mengacaukan pikiran. Terus berusaha membuatnya malas sholat. membuatnya malas sholat juga. Caranya gimana tuh kamu membuat dia malas sholat nih? Jadi panjang, Sedihnya berkepanjangan. Kamu ada ganggu penyakit ke nenek ini? ada Kamu yang ganggu di perutnya itu? kadang-kadang Kadang-kadang kamu apakan tuh perutnya? pilas, Kamu pilas, sakit itu. Astagfirullah. Tujuannya apa tuh sampai sakit gitu? tak sholat, Nggak sholat. Masya Allah. Terus kamu ada ganggu kakinya juga yang sering dingin ini? Allah. kadang-kadang Kadang-kadang. Tuh kalau dingin kamu apakan tuh kakinya? timpa Kamu timpa. Pakai apa? badanku, Badanmu jadi dingin gitu. Allahu Akbar. Apa tujuannya tuh? susah bergerak, Susah bergerak supaya ndak ibadah. Masya Allah. Terus kakinya sakit kamu juga? kadang-kadang Kamu apain juga tuh? ikat Kamu ikat? Ikat apanya yang diikat? jempol, Jempolnya. Ya, ini sering sakit, Nek. Kakinya nih, jempolnya nih. Allahu Akbar. Nek lihat denger nih. Diikat sama jin supaya susah sholat. Supaya susah ibadah. Walau alam bang ya, kami ndak nengok ya ini atas izin Allah. Maka saya cross check kepada nenek ini kebenaran jin ini. Bohong atau ndak saya ndak tahu. Maka saya cek aja. Masya Allah. Kamu juga ganggu di dadanya itu. Yang sesak itu. Allahu Akbar. Kamu apakan itu? duduk, Duduk di situ supaya sesak itu. Terus tujuannya sakit, sakit. Nah, terus kalau udah sakit apa tuh harapannya? berakhir tanpa mengingat Tuhannya. Masya Allah. Jadi kau inginkan nenek ini mati tanpa mengingat Allah. Masya Allah. Bangsa jin, kamu tahu nggak yang kamu lakukan ini dosanya sangat besar. Kamu tahu nenek ini dengan anaknya datang ke sini tujuannya apa? Tahu? Astagfirullah. Kamu tahu yang kamu lakukan ini dosanya sangat besar? Tidak tahu? Masya Allah. Baik bangsa jin, saya kasih nasihat hari ini. Semoga Allah memberimu hidayah ya. Dengarkan ini bangsa jin. Semoga Allah memberimu hidayah. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kamu dengar jin? Selama ini kamu kafir kepada Allah, ya? Kamu tidak mengenal Allah. Dengarkan. Agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diterima Allah hanya Islam. Jika kamu jin gak pernah beriman kepada Allah, kamu tetap kafir kepada Allah, maka tempatmu di neraka jahanam kelak. Urimat alaikum wa lahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Urimat alaikum wa lahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Alaikumul maitatu wa damu wa lahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadu minal musyrikin. Sudah? Terus keluarkan, putuskan kemusyrikan. Putuskan kemusyrikan. Terus. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Masih terikat? Ya, keluarkan semuanya karena Allah. Semuanya. Bara'atu minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadu minal musyrikin. Wa rasulihi illal ladzina ahadu minallahi wa rasulihi illal ladzina ahadu minal musyrikin. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul hinjir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Masih terikat? Masih, ya. Keluarkan karena Allah, putuskan karena Allah. Semuanya kemusyrikanmu sama bosmu itu putuskan karena Allah. Urimat alaikumul maitatu wa damu
alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Masih terikat? Masya Allah. Masya Allah. Astagfirullah. Ya. Masya Allah. Baik, Bang Sajin. Dengarkan ya, kamu tadi tahu sendiri ya. Jika kamu tetap tidak beriman kepada Allah, kamu kafir kepada Allah, maka tempatmu di neraka jahanam. Tempatmu dibakar selamanya jika kamu tidak tobat kepada Allah. Bersama orang kafir, bersama orang tidak beriman, bersama orang-orang munafik. Itu tempatnya kalian dibakar jika kalian tidak beriman kepada Allah. Dan kamu tadi berusaha juga ngajak nenek ini untuk tidak beriman kepada Allah. Sangat besar dosanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin dan manusia ini diciptakan Allah untuk ibadah kepada Allah. Tapi kamu ibadah kepada bosmu aja, sama iblis. Maka sungguh jika kau tak bertobat kepada Allah, tempatmu di neraka jahanam. Dibakar di situ selamanya, tidak ada ampun. Karena kau telah kafir kepada Allah, tidak mengakui adanya Allah. Ya, dengarkan ini. Semoga Allah memberimu hidayah ya. Allahu nurus samawati wal ar. 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 Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kamu dengar jin? Ya, adalah suatu hak kami untuk saling tolong menolong kepada sesama muslim. Sebaliknya bangsa jin, jika engkau Islam, kau taat kepada Allah, kamu akan bersama jin-jin muslim yang akan tolong menolong kepada agama Allah sampai mati, sampai dunia kiamat. Semoga Allah memberimu petunjuk. Dengarkan nih. Inna lil muttaqina mafaja hadaika wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha la'wa wa la kizaba jaza'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu hitaba. Semoga Allah memberimu petunjuk. Ada yang kamu lihat? Banyak teman dari jin muslim. Banyak teman dari jin muslim datang kemari. Bedanya apa dengan kamu? Mereka seperti kalian. Seperti kami. Apa bercahaya. Masya Allah. Mereka datang bercahaya semua. Masya Allah. Kamu punya cahaya enggak? Enggak punya? Dengar bangsa jin, karena kau masih kafir kepada Allah. Jika kau selamanya seperti ini, sekali lagi saya sampaikan, tempatmu kelak di neraka jahanam. Kamu sendiri atau ada yang lain sama? Sendiri. Sendirian. Aku ajak kamu untuk tobat kepada Allah nih. Iya. Masuk Islam kamu mau? Allahu Akbar. Baik. Sungguh-sungguh mau masuk Islam? Sungguh. Baik, bersyahadat kepada Allah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah menambahkan cahaya iman ke hati kalian. Hancurkan sihirnya yang ada sama nenek. Hancurkan buhul-buhulnya karena Allah. Bantu istighfar nek ya. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma awalam yaral ladzina kafaru samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Masya Allah. Masih ada sihirnya. Allahu Akbar. Kamu pasang di mana tadi buhulnya? Perut. Di perut. Terus? Kepala. Di kepala. Kaki. Di kaki. Di perut itu kamu pasangnya di mananya? Lambung. Di lambungnya. Apa tujuannya? Sakit. Sakit. Jadi yang selama ini dibilang sakit mah itu kamu yang ini. Kadang-kadang. Tujuannya sakit terus, tidak ibadah. Terus di kepalanya kamu pasang di mana? Otak. Di otaknya. Kamu apain tuh?
Berpikir banyak. Berpikir banyak. Masya Allah. Sudah hilang sekarang? Sudah. Sudah hilang sihirnya. Di kakinya kamu pasang di mana? Kaki. Di kaki. Tulang kering. Tulang kering? Kamu apain tuh? Ikat. Kamu ikat tadi. Oh, Masya Allah. Tujuannya sakit tadi ya? Supaya ndak ibadah. Allahu Akbar. Masih ada nih semua sihirnya nih? Allahu Akbar. Bang Sajin, saya tanya dulu, kamu menyesal ndak mengganggu manusia seperti ini? Sangat menyesal. Kenapa kamu ndak mau mendengarkan di bangsamu itu, ayah, tentang agama Islam? Sombong. Kamu sombong? Kamu sadar kamu sombong? Allahu Akbar. Masih ada kesombongan itu sekarang? Masya Allah, Masya Allah. Kamu menyesal nggak ganggu nenek ini? Nenek, saya yang jahil, mohon dimaafkan. Nenek, jinnya yang ganggu nenek minta maaf. Nenek mau maafkan. Masya Allah. Bang Sajin, kamu dengar sendiri? Ya? Masya Allah. Bang Sajin, saya kasih nasihat nih. Kamu sungguh-sungguhlah bertobat kepada Allah. Selama ini kamu telah kafir kepada Allah. Ganggu saudara-saudara kami muslim ini. Taubatlah sungguh-sungguh kepada Allah. Ya. Yang kedua, kamu gabunglah sama jin muslim. Kamu belajar syariat Islam. Kamu belajar dengan ustadz-ustadz di belakang, dengan masjid di depan. Jika kamu sudah paham, sholatlah. Taatlah hanya kepada Allah. Ya, sungguh dosamu sangat berat. Tapi ingat, jika kau sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, rahmat Allah maha luas. Ya, yang ketiga Bang Sajin, kamu sudah tahu nih, agama Islam ini rahmat untuk seluruh alam, termasuk bangsamu. Hari ini Allah kasih kamu hidayah. Ya. Maka dakwai bangsamu, ajak mereka untuk masuk Islam supaya mereka selamat karena Allah, bukan karena saya, bukan. Saya menyampaikan firman Allah saja. Paham Bang Sajin? Masya Allah. Kamu masih mau dipanggil sama bosmu? Ya Allah. Masih mau ganggu nih manusia? Allahu Akbar. Baik, apa yang terjadi dengan badanmu nih setelah kamu masuk Islam? Putih. Putih. Bergamis. Masya Allah. Memakai sorban. Pakai sorban, putih, bergamis, bersih. Ya Allah. Kamukah yang ada di dalam mimpinya nenek kemarin? Bisa jadi. Yang menginjak kakinya juga itu? Ya Allah. Nih Bang ya, dunia mimpi, dunianya dia. Masya Allah. Ini kenapa kamu menangis nih sekarang? Mendapatkan maaf itu melegakan. Allahu Akbar. Lihat Bang Sajin, Allah maha pengampun. Ini manusia, kami makhluk. Kami karena ada Allah, karena Allah itu maha pemaaf, maka insya Allah kami mengikuti ajaran itu. Semoga kamu jaga sama Allah dengan imannya ya. Baik Bang Sajin, kamu gabunglah sama jin-jin muslim dan taatlah hanya kepada Allah ya. Boleh silahkan kamu keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Ya. Nenek dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah. Ya, Masya Allah. Coba sekarang pijit kakinya. Masih sakit, Nek? Tidak ada sakit. Subhanallah. Tadi tidak mampu ditahan. Ya, dipijit seperti ini nenek tidak mampu. Ini tidak ada sakit nih. Masya Allah. Tidak ada sakit sama sekali. Allahu Akbar. Nenek rasanya gimana di dadanya? Enak? Plong? Nek ya. Jangan sedih lagi ya. Nenek dengar sendiri tadi pintu masuknya jin dari rasa sedih kita. Ya, jangan ada jengkel, Nek. Bang ya, atas karunia Allah sedikit pun tidak ada kekuatan dari kami, maka nenek jagalah ya Nek ya, selalu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan nenek tidak pakai lagi alat itu nebulizer ya, mudah-mudahan tidak pakai lagi. Ya, kemudian nenek bisa wudhu, bisa sholat dengan tenang. Kalau memang ini masih ada tak nyaman, nanti tayamum saja, jangan memberatkan. Ya, ini enak nih kakinya, enak nih, Masya Allah.
Ya, lihat tadi dipijit awal tak mampu karena ada gangguan. Sekarang atas izin Allah, yang ganggu Allah udah kasih hidayah. Masya Allah. Mudah-mudahan nenek tetap kuat ya, sabar. Nenek tetap bisa mampu menjalankan ibadah dengan baik. Hati-hati bang ya, kita usia-usia ujur maka jin menyerang kita saat-saat kita lengah. Nenek tetap baca Al-Quran, ya nek ya, baca Quran, sholat tepat waktu, zikirnya ya, tetap dijalankan terus. Zikir pagi petang nek dilakukan, ya. Nah, terus berbuat baik terus lah, jangan ada jengkel. Semua diikhlaskan karena Allah, karena ada jengkel itu karena diri kita belum ikhlas. Ada sedih itu karena kita belum ikhlas. Terima kita ini milik Allah. Semua pinjaman pasti kita balik juga. Ya nek. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.